Halo teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, aman tentram dan sentosa adil dan makmur. Kembali lagi bersama saya di channel, Mode Gelap. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rio 2011, di mana film ini menceritakan petualangan seekor burung kakatua biru bernama Blue yang tidak bisa terbang, padahal jenis dia adalah jenis burung. Ya udah langsung saja penasarin videonya dan, selamat menonton. Berlatar di sebuah hutan di Brazil, berbagai spesies burung tengah menjalani hidup mereka dengan bahagia seperti biasanya. Blue kecil terbangun di sarangnya sendirian dan ikut menikmati kegembiraan tersebut. Saat burung goyang duman dengan musik DJ slow yang sangat wow, tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok pemburu yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Blue yang belum bisa terbang menjadi salah satu yang tertangkap. Untungnya, ketika truk pengangkut satwa-satwa selundupan itu melewati Minnesota di Amerika, tiba-tiba truk itu rem mendadak akibat supir goblok dan tolol tidak melihat lampu merah. Akibat insiden itu tutup mobil belakang pun terbuka dan mengeluarkan satu kotak, yang dimana kotak tersebut ada Blue di dalamnya, lalu tiba-tiba kotak tersebut dibuka oleh seekor gadis kecil bernama Linda yang kemudian mengambil dan mengasuh Blue hingga mereka tumbuh dewasa. Selain itu, hubungan Linda dan Blue bukan sebatas majikan dan peliharaan, melainkan persahabatan. Pagi hari yang biasa aja, Blue dan Linda memulai aktivitas mereka sehari-hari yaitu membuka toko buku. Tiba-tiba, seorang dokter hewan bernama Tulio mendatangi mereka dan mengundang Blue ke Brasil. Alasannya, Blue merupakan pejantan terakhir dari spesiesnya. Tulio berniat melestarikan kembali spesies tersebut dengan cara mengawinkan Blue dengan kakatua biru betina yang ada di penangkarannya. Akan tetapi si Linda ini tidak mau melepas Blue begitu saja, apalagi si Blue ini mau dibawa ke Brasil. Lalu si Linda juga menjelaskan kepada si Tulio bahwa si Blue ini tidak bisa terbang. Pada akhirnya si Tulio ini tanpa banyak bacot langsung melemparkan si Blue di tempat, alhasil si Blue ini langsung terbang ke bawah. Lalu Linda yang kesal langsung menyuruh Tulio untuk pergi dari tokonya, akan tetapi di luar si Tulio ini bilang bahwasanya si Linda harus mikir-mikir kembali, soalnya spesiesnya akan punah. Pada akhirnya si Tulio ini meninggalkan kartu namanya lalu pergi. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya, di mana si Linda ini ngomong kepada Blue, bahwasanya ia setuju dengan usulan Tulio. Pada akhirnya, Linda dan Blue memutuskan untuk membantu Tulio dan diiringi dengan tosan mereka. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Brasil, di mana mereka dijemput oleh Tulio dengan menggunakan mobil. Bersama-sama, mereka menempuh perjalanan dan tiba di Rio de Janeiro dan mereka ini terhenti karena ada lampu merah. For Carnaval! Carnaval! Sementara Blue yang ada di belakang, si Blue ini dihampiri oleh burung-burung lainnya, di mana burung itu bernama Pedro dan Nico. Pedro adalah burung jambul merah, sedangkan Nico merupakan burung kenari kuning. Perkenalan mereka berlangsung singkat karena Blue melanjutkan perjalanannya ke penangkaran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di kantor milik Tulio. Di penangkaran, si Tulio ini menjelaskan bahwasanya burung-burung tersebut diselamatkan dari pemburu liar, termasuk juga dengan burung ini, di mana burung ini baru diselamatkan kemarin malam. Setelah hal itu, Tulio langsung mempertemukan Blue dengan Joel, burung betina dari spesies yang sama dengannya. Sebenarnya, kecantikan Joel telah membuat Blue terpesona sejak pandangan pertama. Namun, Joel merespon kehadiran Blue dengan negatif dan tiba-tiba ia langsung menyerang si Blue. Pada akhirnya si Joel ini menyadari bahwasanya si Blue tidak berbahaya. Setelah hal itu, si Blue ini dibawa oleh Joel ke atas pohon, lalu Blue yang salah paham, si Blue ini langsung ingin mencium si Joel. Untungnya si Joel ini belum menyadari bahwasanya ia ingin dicium. Pada akhirnya si Joel ini menjelaskan kepada si Blue bahwasanya ia akan melarikan diri lewat ventilasi ini. Lalu tiba-tiba Tulio menyetel musik romantis, hingga pada akhirnya si Joel ini menyadari bahwasanya ia tadi ingin dicium oleh si Blue. Lalu Joel yang marah langsung bertarung bersama si Blue di dalam semak-semak, dan hal itu sangat amat mencurigakan. Dan dikira si Blue bersama si Joel sedang melakukan hubungan gelap. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi mengasih privasi kepada kedua burung ini. Dan Tulio juga meyakinkan Linda bahwasanya ada psikopat penjaga yang akan menjaga burung-burung di tempat ini, yang dimana keahliannya tidak bisa diragukan oleh mata memandang lagi,
Di sisi yang sama, kita diperlihatkan psikopat penjaga yang sedang berjoget santuy ala-ala irama musik. Akan tetapi, ia mendengar suatu suara dari dalam kandang salah satu burung. Sesaat ia menghampiri TKP tersebut, ia melihat burung putih yang sedang terluka. Tiba-tiba burung putih tersebut menyerang psikopat penjaga hingga psikopat penjaga ini rebahan santuy alias pingsan. Dan burung itu langsung mengambil kunci untuk membukakan pintu agar salah satu orang dari luar sana masuk ke dalam penangkaran. Scene berganti ke si Joel dan juga si Blue, di mana si Joel yang mencoba membobol ventilasi. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, dan ia juga mengganggu si Blue yang sedang ingin tertidur. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan ada seseorang yang menangkap Joel beserta juga dengan si Blue. Di sisi yang sama, kita diperlihatkan Tulio dan juga si Linda yang sedang makan bareng, akan tetapi tiba-tiba si Tulio ini ditelepon bahwasanya di tempat kerjanya telah kebobolan maling. Setelah sampai di tempat TKP, si Linda ini menangis akibat ia kehilangan si Blue, dan juga ia yang kesal melihat penjaga dan juga polisi di sana, yang sangat amat bodoh dan tolol. Sementara Blue bersama Joel ingin dibawa ke suatu tempat oleh orang misterius tadi. Setelah tiba di tempat tersebut, ternyata yang membawa mereka seorang anak kecil berpenampilan dekil. Anak bernama Fernando itu menyerahkan Blue dan Joel kepada Marcel dan komplotan penyelundupnya. Akan tetapi Fernando ini tidak dikasih uang sesuai jatahnya, hingga pada akhirnya, sesaat dibuka ternyata Blue bersama Joel sudah tewas secara mengenaskan. Sesaat dikeluarkan ternyata Joel bersama Blue masih hidup dan ia ingin berusaha kabur dari tempat ini. Akan tetapi hal itu dicegah oleh burung putih yang amat psikopat, di mana ia ingin membunuh si Joel di tempat. Akan tetapi hal itu dilarang oleh bosnya. Pada akhirnya si Joel ini ditaruh ke kandangnya dan mereka berdua ini diikat kakinya satu sama lain. Setelah hal tersebut mereka berdua pun ditaruh di gudang, di mana di gudang tersebut banyak hewan-hewan lainnya. Kita menyadari bahwasanya si Fernando ini sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut kalau bukan karena uang. Soalnya ia tidak punya siapa-siapa lagi termasuk dengan rumah ia tidak punya. Dan ia hanya tinggal di gubuk ini. Betapa kasihan si Fernando, dilanjutkan oleh para vilei yang sedang nonton bola. Akan tetapi bosnya ini menyuruh mereka untuk memasukkan para burung ke dalam mobil, supaya besok mereka semua bisa jalan pagi-pagi. Scene berganti kepada Blue dan Joel, di mana mereka berusaha melarikan diri dari kandang itu. Hal tersebut membuat si Blue ini jengkel hingga pada akhirnya Blue membukakan kandang tersebut. Lalu si Joel langsung terbang akan tetapi si Blue ini mencegah terbangnya si Joel. Ia bilang bahwasanya ia tidak bisa terbang hingga pada akhirnya mereka berdebat di sana. Dan tiba-tiba muncullah Nigel bersama kawanannya hingga membuat si Blue ini terpaksa melepaskan kandang tersebut. Hingga pada akhirnya kejar-kejaran di antara mereka tidak bisa terelakkan kembali. There they are! We gotta get... Setelah kejar-kejaran hebat si Nigel ini berhasil dikalahkan karena ia menabrak tiang listrik dan hal itu sangat amat membagongkan duniawi. Scene berganti ke mereka berdua yang sudah berada di dalam hutan, di mana si Blue tidak henti-henti menanyakan apa yang ia injak, dan Joel dengan sabarnya menjawab satu demi satu pertanyaan yang dilontarkan oleh si Blue, hingga pada akhirnya si Joel ini menyuruh si Blue untuk tidur di atas pohon. Sontas Blue yang mendengar hal itu ia langsung menolaknya dan si Blue ini malah mengajak Joel untuk tidur di atas balai itu. Blue dengan kelincahannya ia bisa mengangkat Joel hingga sampai ke atas sana. Pada akhirnya mereka pun tidur di sana. Get some sleep. Good night, Joel. Scene berganti ke Tulio dan juga si Linda, di mana mereka ini sedang menyebarkan poster, di mana poster tersebut merupakan Blue yang hilang. Setelah hal tersebut scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Fernando yang menemukan poster tersebut, dan ia langsung menghampiri Linda, di mana ia langsung memberikan bulunya si Blue. Setelah dicek bulu tersebut, ternyata bulu tersebut benar miliknya si Blue. I know where your birds are. Okay, where is he? Come on, let's go. Linda yang tidak mempunyai pilihan lain ia pun terpaksa mengikuti anak dekil tersebut. Di sisi yang sama, anak buah para biadab ini mencet ayam seperti Joel dan juga si Blue, mengharap bosnya ini tidak menyadari bahwasanya kedua burung itu telah menghilang. Akan tetapi bosnya ini tidak tolol seperti apa yang mereka pikirkan. Hingga pada akhirnya bosnya ini menyuruh hewan kesayangannya yaitu Nigel,
untuk menangkap si Blue dan juga si Joel. Lalu bos para penjahat menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap, untuk mengikuti Deter untuk mengikuti jalan tersebut, soalnya jalan tersebut adalah jalan yang paling cepat, untuk menuju ke pesawat yang mereka sudah booking untuk membawa burung-burung ilegal, termasuk juga dengan Blue dan Joel, soalnya burung tersebut sudah di-booking oleh orang dengan harga yang cukup mahal. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke si Blue dan juga Joel yang mencoba untuk melepaskan rantai di kakinya. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, tiba-tiba anak burung pun datang, di mana anak burung ini sangat amat imut, akan tetapi, tiba-tiba anak burung ini menyerang mereka berdua hingga bulu mereka dicabuti oleh anak burung tersebut. Untungnya, muncullah ayah dari anak-anak tersebut, di mana burung tersebut bernama Rafael. Lalu Joel pun meminta bantuan kepada si Rafael untuk membukakan rantai yang mengikat kaki mereka berdua. Rafael mengatakan bahwasanya ia akan membantu mereka berdua untuk menemui seseorang yang bernama Luis. Si Luis ini dapat membuka rantai yang mengikat kaki mereka berdua. Lalu Rafael yang ingin mengantarkan mereka berdua. Akan tetapi ia harus izin kepada istrinya terlebih dahulu, supaya ia dibolehkan untuk mengantar mereka berdua, diiringi dengan rayuan gombal ala-ala musik romantis, agar si Rafael diizinkan oleh istrinya untuk mengantarkan mereka berdua menemui si Luis. Scene berganti ke kelompok monyet, di mana para monyet ini sedang mencuri barang-barang wisatawan. Hey, my watch! Setelah hal tersebut, mereka pun asik bersenang-senang dengan menikmati barang curiannya. Akan tetapi tiba-tiba Nigel pun datang, dan Nigel ini meminta bantuan para monyet untuk menemukan si Blue dan juga si Joel. Akan tetapi, pemimpin dari monyet ini menolak hal tersebut. Dan tiba-tiba ia langsung dibawa ke atas langit dan dilemparkan begitu saja. Now then, any more questions? Pada akhirnya pemimpin dari monyet tersebut mau membantu si Nigel, dan Nigel ia langsung menyelamatkan hidupnya. Di sisi yang sama, si Blue ini sedang diajari terbang oleh si Rafael. I've changed my mind. Come on, you're not gonna back out now? Oh, don't worry, Blue, it's in your DNA. Sementara si Joel sendiri ia sudah tidak sabar dan akhirnya mereka berdua langsung terbang. Akan tetapi, si Blue ini menahan tindakan si Joel hingga membuat mereka berdua jatuh ke bawah. Am I dead? This is incredible! No, no, Luke! We're gonna die! Setelah insiden yang hampir menewaskan mereka berdua, tiba-tiba si Rafael ini memanggil mereka berdua untuk naik ke mobil bak, di mana mobil bak tersebut berisikan kelapa, dan akhirnya mereka menumpang di sana. Sesaat mobil tebengan itu berjalan, tiba-tiba scene pun berganti ke Linda yang berada di sana juga, di mana si Linda bersama kawan-kawan terjadi macet, akibat jalan sudah mulai ditutup karena ada karnaval. Sesaat Linda bersama kawan-kawan sudah sampai di tengah perjalanan, akan tetapi, mereka kejebak macet lagi, hingga pada akhirnya si Fernando menukarkan mobil Jeep milik si Tulio dengan motor gembel biasa, dan juga Fernando membawa motor itu dengan sangat ugal-ugalan. Well, good condition. Kembali kepada Blue dan kawan-kawan, di mana mereka ini sudah tiba di pasar, tiba-tiba mereka ini dihampiri oleh Pedro dan juga Nico, di mana si Nico dan Pedro bilang bahwasanya Rafael adalah the king of carnival. Sesaat Rafael menanyakan di mana Luis, ternyata si Luis ini sudah duluan ke garasi. Pada akhirnya Blue yang tidak bisa terbang, mereka semua ini memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, untuk menunggu kereta berikutnya biar bisa mereka tumpangi. Saat mereka semua berjalan menuju pesta para burung, tiba-tiba mereka ini sudah dipantau oleh para monyet. We got him. Lanjut kepada mereka yang sudah tiba di pesta para burung, di mana di sana, Nico dan Pedro menyanyikan lagu yang membuat pesta tersebut makin meriah lagi. Dan di sana kita juga melihat bahwasanya Blue dan Joel sudah semakin dekat. Sesaat mereka berdua akan ciuman, tiba-tiba para monyet pun datang menggerebek tempat tersebut, dan juga mereka mengacaukan keromantisan di antara mereka berdua, dan hal tersebut sangat amat mengganggu. Lalu The King of the Monyet ini menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi burung ece-ece ini. Joel yang tidak terima langsung meludahi monyet tersebut. Pada akhirnya diiringi oleh gendang salah satu monyet,
pertarungan pun dimulai. Birds versus monkeys! Dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh para burung. Setelah hal itu, tiba-tiba kereta pun muncul dan bangau membantu mereka untuk menaiki kereta tersebut. Pada akhirnya mereka bisa menaiki kereta tersebut dan juga membantai para monyet. Kita kembali kepada Linda dan juga kawan-kawan. Setelah sampai di tempat TKP, ternyata di sana tidak ada burung-burung yang lain. Pada akhirnya si Fernando ini jujur bahwasanya ia yang mengambil Blue waktu itu. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah anak buah sang penjahat. Dan anak buah tersebut hanya melihat Fernando yang ada di sana seorang diri. Fernando ini beralasan bahwasanya ia ingin mencari pekerjaan lain. Pada akhirnya mereka mengajak Fernando untuk masuk ke dalam mobil, di mana mobil ini nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam festival. Setelah mendengar semua hal tersebut, mereka yakin bahwasanya Fernando adalah anak baik-baik, lalu mereka semua pun ingin cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi si Tulio ini tidak bisa mengendarai motor. Hingga pada akhirnya Linda yang mengendarai motor tersebut, dan motor tersebut berjalan dengan sangat amat ugal-ugalan. Scene berganti ke Nigel yang sudah sampai di tempat TKP, di mana dia ini menginterogasi salah satu burung. Burung kecil yang sudah tidak kuat diinterogasi. Burung kecil ini berkata bahwasanya Blue bersama kawan-kawan pergi ke garasi milik Louis. Kita kembali kepada Blue yang sedang mendekati lawan jenisnya, dengan bantuan teman-temannya dan juga tempat yang sangat amat indah. Just tell her how you feel. Dan pasti Blue ini mendekati lawan jenisnya dengan sangat amat pede. Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan lancar, karena si Blue ini di tengah perjalanan ia tersedak. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di garasi miliknya Louis, dan ternyata si Louis ini bukanlah seekor burung ece-ece, melainkan ia adalah seekor anjing gila, tapi nggak gila-gila amat. Lalu Louis ini berinisiatif untuk melepaskan rantai di kaki mereka dengan menggunakan gerindra. Akan tetapi mereka ini mengalami kecelakaan hingga topeng yang dipakai oleh Louis terbagi menjadi dua oleh gerindra tersebut. Dilanjutkan dari mereka berdua yang terpental lalu mengenai si Louis. Dilanjutkan dari mereka yang bisa lolos akibat air liur si Louis. Lalu Joel pun terbang bersama teman-teman yang lain. Sementara si Blue sendiri hanya bisa melihati hal tersebut. Pada akhirnya hal tersebut membuat mereka berdua saling beradu argumen satu sama lain. Pada akhirnya Joel yang kesal langsung meninggalkan si Blue di tempat. Dan juga si Blue ia langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu Raphael bersama kawan-kawan berusaha menenangkan mereka berdua. Kita beralih kepada Joel yang sedang terbang. Akan tetapi ia ditangkap oleh si Nigel. Pada akhirnya mereka berdua gulat di sana. Sementara Nico dan Pedro pergi untuk melaporkan hal ini. Setelah sampai kepada si Blue, mereka berdua menyampaikan bahwasanya si Joel tadi diculik oleh si Nigel, dan ia dibawa menuju karnaval. Pada akhirnya Blue yang merasa bersalah ia langsung pergi ke karnaval tersebut. Scene berganti ke karnaval tersebut, di mana kita diperlihatkan Pak Bos yang sedang menunggu anak buahnya. Setibanya di sana, dikira Pak Bos ini anak buahnya membawa mobil karnaval yang sangat amat besar. Akan tetapi itu bukanlah mobil anak buahnya, melainkan mobil anak buahnya berada di belakang, dan mobil tersebut dimodif alay kayak sampah yang sedang berjalan. Scene berganti kepada Linda bersama Tulio yang sudah sampai di karnaval tersebut, di mana yang boleh masuk ke dalam sana adalah pengisi acara aja, dan juga yang menggunakan kostum. Pada akhirnya mereka berdua pun berinisiatif menyolong kostum yang mirip seperti Blue dan juga Joel. Sesaat mereka berdua bertemu satu sama lain, benih-benih cinta pun tertaburkan di antara mereka berdua. Setelah hal tersebut mereka pun bisa masuk ke dalam sana dengan sangat amat enjoy. Sesaat mereka semua berpencar untuk mencari si Blue, tiba-tiba si Linda ini dikira oleh orang sana adalah penari, dan si Linda langsung dibawa oleh salah satu orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil, dan akhirnya kita beralih ke dalam mobil sana, di mana si Nigel ini bilang kepada si Joel, bahwasanya si Blue akan datang untuk menyelamatkan si Joel. Pada akhirnya perkataan si Nigel ini benar, di mana si Blue sudah tiba di sana. Dan Blue bersama kawan-kawan langsung masuk ke dalam karnaval tersebut untuk menyelamatkan si Joel. Tanpa disangka di sana si Linda ini melihat si Blue,
Pada akhirnya si Linda ini memanggil si Blue, akan tetapi si Blue ini memutuskan untuk menyelamatkan Joel terlebih dahulu. Dan Blue langsung bergegas ke mobil si Joel dan melewati banyak orang yang sedang berjoget-joget santuy. Setibanya Blue di dalam mobil tersebut, si Blue ini langsung bergegas untuk menyelamatkan si Joel, akan tetapi ia langsung ditendang masuk ke dalam kandang oleh si Nigel, dan ternyata teman-temannya juga sudah dikurung di dalam kandang tersebut oleh si Nigel. Well done, Nigel. Lalu mobil alay kes sampah itu langsung keluar dari festival tersebut, dan mereka menuju ke landasan pesawat, dan Linda tidak akan mendiamkan saja hal tersebut, di mana ia langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil hias besar yang sangat amat wow. Scene berganti ke anak buah si bos, di mana para anak buah bos ini memasukkan para burung masuk ke dalam pesawat. Setelah memasukkan semua burung, pesawat itu pun akan lepas landas. Akan tetapi Linda bersama Tulio yang baru datang, ia ingin mencegah aksi pesawat tersebut untuk lepas landas, di mana ia ingin menabrakkan mobil festival dengan pesawat tersebut. Tapi hal tersebut hanyalah sia-sia, di mana pesawat tersebut bisa lepas landas duluan, dan mereka pun hanya bisa menangisi kepergian si Blue. Di dalam pesawat sana, si Blue ini ternyata tidak diam-diam saja, di mana ia langsung ingin mencoba untuk membuka kandangnya. Setelah mencoba banyak cara, akhirnya kandang tersebut bisa dibuka oleh si Blue, dilanjutkan dari si Blue yang membuka kandang-kandang lainnya, supaya para burung ini keluar dari pesawat tersebut, dibantu dengan Blue yang membuka pesawat tersebut dari belakangnya. Hingga membuat para burung bisa terbang keluar. Sementara ia sedang berpikir-pikir, apakah ia meloncat atau tidak, dan si Joel ada untuk menemani si Blue di sana. Sesaat si Blue ini akan melompat bersama Joel, tiba-tiba mereka ini disergap oleh si Nigel. Joel yang berusaha melawan, akan tetapi ia dibentalkan dengan begitu mudah oleh si Nigel, hingga membuat sayapnya cedera dan ia tidak bisa terbang sama sekali. Lalu Blue yang kesal, ia langsung menyangkutkan pemadam api ke kakinya si Nigel, dan ia langsung menyalakan pemadam api tersebut, hingga membuat si Nigel ini terpental dan ia terkena baling-baling. Lalu pesawat pun mengalami kendala hingga para penjahat melompat keluar dari pesawat tersebut. Kita kembali kepada si Joel dan juga si Blue, di mana si Joel jatuh dari pesawat tersebut, hingga membuat si Blue memutuskan loncat dari pesawat tersebut, untuk menyelamatkan si Joel, dan hal romantis pun terjadi, di mana si Blue yang dikasih cipokan manis oleh si Joel, tiba-tiba si Blue ini bisa terbang alay kayak burung bukan manusia. Dilanjutkan dari mereka yang mengelilingi kota di sana. Setelah hal tersebut, kita kembali kepada para penjahat yang jadi tontonan para turis. Akibat mereka yang sangat amat bodoh dan tolol, di sisi yang sama, si Blue ini sudah sampai kepada si Linda, dan ia langsung memberikan si Joel kepada Tulio untuk dirawat. Setelah hal itu, hingga mereka semua ini kumpul bersama, seperti Fernando, Linda dan juga Tulio, di mana mereka ini sudah seperti keluarga, sementara si Blue sendiri sudah diberkati 3 anak dari si Joel, yang di mana ketiga anak ini adalah hasil produksi mami dan papinya. Di akhir film, Nigel ternyata masih selamat, tapi bulunya jadi botak. Lalu ketiga penyelundup akhirnya ditangkap dan dipenjara, dan film Rio 2011 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur cerita film ini? Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.